Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edi Rahmadi bersama Supian akan menjelaskan apa itu NoSQL dan Scaling Database. NoSQL atau Not Only SQL. NoSQL adalah sebuah mekanisme untuk menyimpan data dan mengambil data yang dilakukan oleh database kita. NoSQL tidak membutuhkan data model relasional dan bahasa SQL untuk melakukan hal tersebut. NoSQL menggunakan metadata pada database kita dan memanfaatkan indeks dari data tersebut. NoSQL dibuat dengan tujuan khusus untuk model data spesifik dan memiliki skema fleksibel untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangan, fungsionalitas, dan kinerja dalam berbagai skala. Mempunyai 4 mekanisme. Yang pertama yaitu table oriented. Contohnya seperti Google dengan Big Table dan juga Facebook dengan Cassandra. Yang kedua yaitu graph oriented. Yang ketiga document oriented database. Contohnya MongoDB dan juga CockDB. Yang keempat yaitu key value store. Contohnya Memcached dan Redis. Kelebihan NoSQL: bisa menampung data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Bersifat dinamik skema atau tidak mengenal tabel yang kaku. Dan juga bersifat auto sending. Kekurangan NoSQL: yang pertama membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, belum ada cPanel yang mendukung DBMS jenis ini. Yang ketiga, terlalu banyak variasi produk dan format penyimpanannya. Yang keempat, belum ada tool konversi dan migrasi dari DBMS ke NoSQL. Baiklah, selanjutnya scaling pada database. Scaling ini memiliki arti mengubah ukuran. Bisa scale up atau juga scale down. Tidak hanya diterapkan pada web application saja untuk membuatnya menjadi semakin robust dan powerful. Scaling ini juga menjadi perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur database. Pada scaling ini bisa kita bagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama vertical scaling dan horizontal scaling. Yang pertama, vertical scaling. Scaling jenis ini hanya bekerja pada pengubahan ukuran suatu server. Misal, ada sebuah replication set MySQL yang terdiri dari master dan slave dengan spesifikasi berikut. Yang pertama yaitu master. Master ini memiliki RAM 3GB, CPU 4 core, hard disk 1 TB. Yang selanjutnya slave dengan ukuran RAM 3GB, CPU 4 core dan hard disk 1 TB. Spesifikasi pada master harus sama persis pada slave. Ketika terjadi scale up secara vertikal pada master, maka slave pun harus disesuaikan dengan spesifikasi master yang baru. Yang kedua, horizontal scaling. Scaling ini baru akan terasa efeknya bila kita memiliki sebuah cluster set dari database yang kita pilih. Misalkan, karena MySQL mendukung cluster set, maka kita dapat memisahkan sebuah spesifikasi cluster dengan node berikut ini. Yang pertama yaitu manager RAM yang memiliki 2GB, CPU 4 core dan hard disk 512GB. Selanjutnya node pertama memiliki RAM 4GB, CPU 8 core dan hard disk 1 TB. Yang kedua yaitu node 2 dengan memiliki RAM 4GB, CPU 8 core dan hard disk 1 TB. Yang ketiga node 3 dengan RAM 2GB, CPU 4 core dan hard disk 512 TB. Dari spesifikasi di atas,
kita memiliki cluster dengan spesifikasi keseluruhan RAM 10GB dan harddisk 2,5 TB. Lalu bila kita tambahkan node baru dengan spesifikasi RAM 8GB, harddisk 2 TB, maka keseluruhan cluster akan memiliki spesifikasi 18GB dan 4,5 TB. Oleh karena itu, kita namakan horizontal scaling, karena untuk mengubah ukuran cluster, kamu tidak perlu mengubah ukuran suatu node. Dapat kamu tambahkan sebuah node baru dan hasilnya adalah spesifikasi cluster yang lebih besar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.